Malam ini mau baca cerita pendek. Sebagai pengantar tidur, judulnya Pengangguran. Karya saya sendiri. Kita mulai. Hari ini adalah hari pertama di bulan kelima. Aku menjadi seorang ada. Orang berada, bukan orang yang masih atau selalu ada di Endekos. Di tanah rantau, menjadi seorang penganggur bertitel sarjana. Dan orang senasib denganku melabeli dengan jabatan pengacara alias pengangguran banyak acara. Namun, kadang aku kurang begitu setuju dengan label diri itu. Kenapa ya ngomong selalu balelol? Lanjut. Sebab aku jarang untuk keluar, apalagi banyak acara. Jangankan untuk keluar, untuk makan pun aku benar-benar menghemat kali ini. Sungguh tidak ada pemasukan. Uang yang ada telah digunakan untuk modal fotokopi, cuci foto, CV, kartu sehat, dan amplop coklat. Sudah banyak, lebih dari 10 rangkap amplop, dan semuanya sudah terbang ke alamat-alamat impian. Bagaimana hasilnya? Belum ada panggilan. Kata belum itu mewakili jiwa yang berharap. Geram. Tidak seperti bayangan saat sebelum sarjana, apalagi ketika awal-awal masuk kuliah. Rencana hidup itu tertata dengan rapi. Begini, dan begini. Ternyata sekarang, realita berkata, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Laptopnya error. Ini enaknya baca di buku daripada laptop sendiri teh. Lanjut. Hidup. Pagi hari ini aku keluar berniat ingin ke pasar. Ingin mengejawantahkan sebuah badal dari seorang ulama tadi malam. Di sebuah acara Maulid Nabi, samping indekosku. Keluar maka rezeki akan menghampirimu. Jadi kalimatnya keluar maka rezeki akan menghampirimu. Katanya terdengar tidak sengaja olehku yang sedang berbaring di dalam indekos. Kalau tidak salah ulama itu mengutip 2 ayat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Turun aku dari angkutan kota. Memberikan uang 5.000 kepada sang sopir. Aku berharap uang 5.000 itu dikembalikan 2.000. Namun, sang sopir tidak bisa membaca isi hatiku. Tidak tahu akan keadaanku. Kalaupun tahu mungkin tidak akan peduli juga. Karena dia pun sedang mencari rezeki. Terlebih aku bukan lagi anak yang berseragam SD ataupun SMP. Sudah berkumis, lebat pula. Suasana pasar begitu ramai, pedagang dan pembeli saling memadu harga. Tidak di tempat sembako, tidak di tempat pakaian, tidak di tempat perabotan dapur, dan tidak di tempat lainnya. Semua ramai, dikerumuni oleh penawar dan pembeli. Angkutan kota berbaris di tepian jalan, menunggu penumpang, sekaligus membuat kemacetan. Itu bukan salah sang sopir, karena memang itu caranya dia mendapat penumpang, mendapat rezeki. Aku ke pasar tidak ada niat untuk berbelanja atau mencari barang untuk dibeli di kemudian hari. Aku hanya ingin keluar dan mendapat rezeki. Aku masuk ke dalam pasar, berkeliling dari ujung lapak ke ujung lapak yang lain. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak memiliki bakat apapun di pasar. Dan tidak tahu bagaimana mendapatkan rezeki di pasar. Sepanjang ruas jalan aku hanya berpikir tentang keajaiban. Menemukan uang segepok misalnya. Bahkan sekali terlintas bayangan yang menyeleneh, di mana terjadi sebuah kejadian pencopetan pada seorang ibu-ibu. Aku melihat pencopetan itu dan mengejarnya. Ketika sedikit lagi terkejar, aku melompat dan menendangnya dari belakang sampai terjungkir. Pencopet itu bangkit dan tidak terima. Dia menyerangku dengan sangat buas. Sedang aku bayangkan aku adalah seorang yang jago silat, seperti Iko Uwais.
Aku menghajar telak di wajahnya dan aku susul dengan tendangan yang sangat kuat. Pencopet itu tersungkur ambruk ke tanah. Baik pahlawan, bak pahlawan. Aku mengambil dompet seorang ibu. Ibu itu dari dalam jaketnya dan langsung mengembalikannya. Seorang ibu-ibu itu berterima kasih kepadaku, sangat berterima kasih. Lalu aku membayangkan seorang ibu-ibu itu mengajakku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, ternyata ibu-ibu itu adalah seorang kaya. Rumahnya dari luar terlihat mentereng, megah. Aku masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu tidak kulihat satupun barang yang murah. Semuanya mahal. Aku disuruhnya duduk dan aku ditinggalkannya entah kemana. Di dalam rumah itu sangat luas dan berkelok-kelok. Aku duduk di sofa yang sangat empuk. Tak lama datang seorang pembantu membawakan es jeruk berwarna kuning segar. Disuguhkannya di hadapanku dan disilakannya aku untuk meminumnya. Barang satu tegukan seorang ibu kaya itu datang menghampiriku dengan seorang gadis yang sangat cantik. Lalu ibu itu berkata, ini anak ibu satu-satunya, baru lulus kuliah kedokteran. Barangkali kamu mau menikahi anak ibu. Jarang sekali ibu menemui pemuda baik dan pemberani seperti kamu. Mana bisa aku menolak, Bu? Ah, sudah. Terlalu nyeleneh, lagi pula aku tidak bisa bela diri. Yang ada aku habis babak belur karena menjadi pahlawan kesiangan. Matahari kian naik, hangatnya mulai terasa sedikit lebih menyengat. Perutku berdering meminta untuk dikasihani. Aku berbelot ke warung nasi kuning. Sebelum masuk aku rogoh saku celanaku untuk memastikan uangnya aman. Ternyata hanya tinggal satu lembar 50.000 rupiah. Dan hanya tinggal satu-satunya itu. Aku sudah bayangkan pulang nanti akan tekor lagi 5.000 oleh ongkos angkot. Tidak ada lagi uang, aku tidak tahu besok atau lusa bagaimana. Mungkin akan meminta dijemput saja dan pulang dengan kekalahan. Nasi kuning dihidangkan di hadapanku. Aku tidak hentinya berpikir, ternyata tidak hanya cukup dengan keluar saja. Aku tidak dapat apa-apa, bahkan yang ada pun berkurang. Aku keluar dari warung nasi kuning itu setelah membayar nasi kuning besar harga 8.000. Di tepian jalan aku melihat angkot yang siap berangkat. Tidak apa berhimpitan dengan penumpang lain. Yang penting cepat pulang. Aku berikan uang 5.000 lagi pada sang sopir. Sopir yang berbeda dari yang tadi. Namun tetap dengan ketidaktahuannya isi hatiku dan keadaanku. Alhasil sisa uangku tinggal 37.000. Sesampainya di Indokos, aku langsung membaringkan badan. Sekali dua menggeliat. Tidak dapat hasil apapun. Aku menatap langit-langit yang sebagian telah usang. Aku berpikir, aku lelah. Aku terpejam dan aku tertidur. Azan zuhur membangunkanku. Aku mandi, aku sholat. Setelah sholat aku masak nasi di Magicom. Buku-buku di kamarku sudah aku bacai semua. Belum lagi ada buku baru. Menulis sedang hilang gairahku. Dan tak ada inspirasi. Aku buka kunci layar di gawaiku. Terpampang di layar depan foto seorang perempuan yang aku kagumi. Bagaimana bisa aku memilikimu? Aku saja belum kerja, tidak ada keberanian. Aku malu. Sambil aku menatap wajahnya cantik. Tok, tok, tok. Pintu indekosku terdengar ada yang mengetuk dan memanggil-manggil namaku. Sampai 3 kali. Aku membukakan pintu. Laptopnya error. Laptopnya error, bro. Sebentar. Aduh, mana? Oh, ini. Sebentar. Aku membukakan pintu.
Aku gembira. Ternyata teman dekatku di kampus dulu. Aku menyalakan masuk. Sedang pintu dibiarkan terbuka. Dia sudah beberapa kali datang ke indekosku ini, tetapi sudah lama dia mengeluarkan rokok dan kopi dari dalam tasnya. Ada air panas kan? Gampang, kataku. Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya karena dia sudah bekerja tak lama dari setelah lulus kuliah. Setelah aku berbincang ngalor ngidul dengan secangkir kopi dan 1-2 batang rokok, ternyata dia membawa maksud dengan datangnya kepadaku. Apa kamu masih suka menulis? Tanyanya. Sudah pasti aku jawab iya. Barang 1-2 kata dalam sehari. Hanya memang hari ini aku belum menulis karena ke pasar. Aku mendengarkan ceritanya. Sampai di poin utama, aku ingin membuatkan surat untuk dia. Sebelum aku sudah mencoba sendiri, namun tulisanku tidak sebagus tulisanmu yang pernah aku bacai dulu. Dia adalah perempuan yang sudah tidak mempan dengan gombalan dan tahan dengan rayuan. Aku tidak tahu harus dengan cara apa lagi mendapatkan hatinya. Mentok, sedang aku sudah sangat jatuh cinta kepadanya. Dan ingin mengawininya. Aku terpikir membuat surat, namun itu tadi tulisanku jelek. Aku mendengarkannya tanpa sedikit pun ada halangan yang menyumbat di telingaku. Aku melihatmu tadi di pasar. Ingin aku menegurmu, namun kamu sudah kepalang masuk angkot, jadi aku datang saja ke sini. Semoga ini menjadi salah satu ikhtiarku mendapatkannya dan aku harap kamu mau membantuku. Orang setampan dan sudah bekerja seperti dia saja masih payah dalam urusan perempuan. Aneh. Aku berpikir, aku menulis untuk kesenangan hati sendiri. Belum pernah aku menulis untuk mewakili perasaan hati orang lain. Apalagi membuatkan karya untuk orang lain. Aku tidak suka itu dan aku tidak ingin itu terjadi. Aku diam. Aku mengeluarkan dompet. Dia mengeluarkan dompetnya dan mengambil selembar merah dari dompetnya itu. Ini untuk beli rokok, katanya. Seketika pikiran idealis itu hilang. Aku mengangguk-angguk tanpa berpikir lagi. Ya, aku coba. Aku akan coba. Gitu dong, itu baru teman, katanya senang. Aku menanyakan beberapa hal tentang perempuan itu, kebiasaan, kesukaan, keseharian, dan lainnya. Dia pun menunjukkan foto perempuannya dan aku mengangguk melihatnya. Aku paham. Baiklah, nanti kalau sudah selesai kirimkan saja lewat surel, katanya. Sekarang aku mau pulang. Dengan segenap kemampuanku, malamnya aku tuntaskan pembuatan surat itu. Dan aku tambahi dengan 1 bait puisi yang aku yakini akan meluluhkan hati perempuan yang sudah tidak mempan gombal dan tahan rayuan itu. Tidak ingin aku membuat temanku kecewa dan membuat diri sendiri malu. Saat subuh, kuperiksa kembali surat itu. Setelah dirasa mantap, aku langsung kirimkan sesuai dengan permintaan. Alhamdulillah, kataku. Dapat menyambung hidup untuk 2-3 hari ke depan. Uang bertambah jadi 137.000. 3 hari kemudian, aku dikagetkan dengan kedatangan temanku lagi di indekos. Di pintu, kudapati dia menggandeng seorang perempuan dan seketika memelukku dengan senang dan menepuk-nepuk punggungku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, katanya. Aku masih keheranan. Kenalkan, ini perempuan yang kemarin aku ceritakan padamu. Cantik kan? Wajahku berseri, ikut senang mendengar itu. Ya, kataku. Dia membawakan aku makanan, lalu dia berkata lagi dengan nada pamit. Besok kamu datanglah ke kantorku bekerja. Bawa lamaran pekerjaanmu, nanti aku kirim alamatnya kepadamu. Di kantorku sedang ada lowongan pekerjaan. Bilang saja ingin bertemu denganku. Dia pamit. Aku kembali masuk ke dalam indekos. Beberapa saat aku duduk menikmati makanan. Terdengar sebuah pesan masuk. Temanku itu mengirimkan bukti transferan uang ke rekeningku sebesar 500.000. Aku kaget. Aku mendapat ucapan terima kasih lagi di kolom pesan itu.
dan sebuah kalimat pengingat, awas besok jangan sampai tidak datang. Apakah ini yang dimaksud dengan keluar? Alhamdulillah, selesai.